Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Lia Zafira, kelas 1AD3 Akuntansi, NIM 220107-2003, dengan nomor urut absen 09. Baiklah, saya akan membuat tugas UAS kewarganegaraan. Di sini saya mengambil materi tentang hak kewarganegaraan ganda. Pada tanggal 9 bulan April, Posisi Belatang Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM menyelenggarakan seminar tentang hak wanita dan anak dengan topik hak keperdataan sebagai akibat perkawinan campur wanita Indonesia dengan pria asing. Di Denpasar, hukum di negeri ini sudah cukup memberikan perlindungan bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Namun, masalah baru muncul bila anak-anak lahir dari pasangan berbeda warga negara itu, karena UU nomor 60 tahun 1958 tentang kewarganegaraan masih menganut asas ius sanguinis, yaitu keturunan berdasarkan keturunan ayah. Anak yang lahir dengan sendirinya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, kecuali kalau dengan itu si anak kehilangan kewarganegaraan. Akan tetapi jika anak kemungkinan dideportasi dari Indonesia bila orang tuanya lalai memperpanjang izin tinggal di Indonesia karena sang anak masih dianggap sebagai orang asing. Permasalahan akan menjadi rumit apabila sang ayah dari anak berasal dari orang yang menganut asas ius sanguinis, yaitu garis keturunan berdasarkan tempat kelahiran, seperti Amerika Serikat. Jika dari warga negara Amerika Serikat menikah dengan warga negara Indonesia dan melahirkan anaknya di Indonesia, maka anak itu bukan dari warga negara Amerika Serikat karena kelahiran anak tersebut tidak diketahui. Dalam hal ini, Indonesia memberikan peluang bagi anak tersebut menjadi warga negara Indonesia, karena jika anak tersebut akan tidak memiliki kewarganegaraan, hanya saja sang ayahnya meninggal, anak tersebut tidak dapat mendapatkan harta warisan. Masih banyak keruwetan hukum yang terjadi dalam kasus pernikahan campur tangan ini. Beberapa kelompok wanita mendesak RUU Kewarganegaraan mengakomodasikan kemungkinan anak-anaknya yang lahir dari campur tangan antara negara diberikan kewarganegaraan ganda sampai anak tersebut berumur 18 tahun. Setelah melewati 18 tahun, anak tersebut berhak memilih kewarganegaraan sendiri. Lius Sugondo, Ketua Subkombinasi Hak Sipil dan Politik Komnas HAM, awalnya menolak saran tersebut karena hal itu berkaitan dengan individu berhadapan dengan kepentingan kedaulatan, yang dimana kepentingan kedaulatan yang didahulukan. Akan tetapi saran itulah yang paling mungkin diterapkan karena usulan itu berkaitan dengan HAM pasal 4 tentang pengurangan ketiadaan kewarganegaraan. Lius menyatakan bahwa apabila anak-anak yang lahir akibat kawin campur mengalami masalah hal mengikuti kewarganegaraan ibu atau ayah, kalau ia lahir dari negeri asal ibunya, maka negara harus menetapkan kewarganegaraan si anak sama dengan si ibu, atau jalan permohonan naturalisasi sesuai prosedur yang diatur undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat dalam UU nomor 12 tahun 2006. Selanjutnya yaitu kita akan membahas asas yang pertama yang dibahas yaitu asas ius sanguinis berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Yang kedua yaitu asas ius soli secara terbatas, artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang berperlakuan secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang 18 tahun ke atas wajib memilih asas kewarganegaraan yang mana yang dipilih. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sebelum umur 18 tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan.
Selanjutnya kita akan masuk ke hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yang pertamanya yaitu hak warga negara Indonesia menurut UU 1945. Yang A-nya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang B-nya yaitu berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang C-nya yaitu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Yang D, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Yang E-nya yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selanjutnya itu kewajiban warga negara yang A-nya wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara warga negara dengan warga negara dan membela tanah air, pasal 27. Yang B, wajib membela pertahanan dan keamanan terdapat pasal 29. Yang C-nya itu wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi perbatasan yang berutang dalam peraturan terdapat dalam pasal 281. Yang D-nya itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang E, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang F, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang G, wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke hak dan kewajiban negara pemerintahan. Hak negara atau pemerintahan adalah yang pertamanya meliputi hak menciptakan peraturan dan undang-undang dasar yang dapat diwujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang lain. Yang C-nya memaksakan setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan kewajiban negara menurut Undang-Undang serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertamanya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kelima, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya yaitu kita akan membahas syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, maka Indonesia mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam UU nomor 67 tahun 1958 dan diperbarui dalam UU nomor 12 tahun 2006 yang meliputi 8 cara. Yang pertamanya yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang keduanya pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di warga negara Indonesia sendiri paling singkatnya 5 tahun atau berturut-turut, atau paling singkatnya 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiganya yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempatnya yaitu dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelimanya yaitu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenamnya yaitu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkembang kewarganegaraan ganda. Yang ketujuhnya yaitu mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar utang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya kita akan membahas tata cara memperoleh kewarganegaraan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan yang pertamanya yaitu
Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Yang keduanya yaitu berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat. Yang ketiganya yaitu pemohonan dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan perhitungan sejak tinggal permohonan diterima. Yang keempatnya yaitu pemohonan dikenai biaya yang besar diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu Presiden dapat menerima dan menolak permohonan. Yang keenam, pengabulan permohonan ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambatnya yaitu 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri, dan pemberitahuan kepada pemohonan paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang kedelapan yaitu penolakan permohonan disertai alasan dengan pemberitahuan oleh Menteri paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Yang ke-9, keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang ke-10, paling lambatnya itu 3 bulan sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah janji setia. Yang ke-11-nya yaitu apabila tidak hadir dalam pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka keputusan Presiden batal demi hukum. Apabila pelaksanaan sumpah atau janji tidak dapat dilakukan karena kelalaian pejabat, maka pemohonan menyatakan mengucapkan sumpah atau janji setia di hadapan pejabat lain yang diajukan Menteri. Yang selanjutnya yaitu pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan sumpah atau janji paling lambatnya itu 14 hari sejak tanggap pengucapan sumpah janji. Pejabat menyampaikan berita acara tersebut. Dan selanjutnya itu setelah mengucapkan sumpah atau janji, pemohon wajib menyerahkan dokumen keimigrasiannya atas nama kepada kantor imigrasi paling lambatnya itu 14 hari juga. Dan selanjutnya salinan keputusan Presiden tentang kewarganegaraan menjadi bukti sah kewarganegaraan seseorang. Yang selanjutnya itu Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang pembatasan ini. Pembatasan ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Negara Nomor 12 Tahun 2006 yang mengamankan anak berwarga negara ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin untuk harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Terdapat dalam pasal 4C, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah yang negara asing dan ibunya warga negara Indonesia, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anak, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau anak tersebut sudah belum menikah, anak yang dilahirkan wilayah Republik Indonesia yang dapat waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya ayah dan ibunya. Pasal selanjutnya itu pasal 5, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing yang diakui sebagai warga negara Indonesia. Dan selanjutnya yaitu tindakan pemerintah
Yang pertama yaitu pembatasan kepemilikan kewarganegaraan ganda. Pemerintahan dapat melarang atau membatasi kepemilikan kewarganegaraan ganda melalui undang-undang dan peraturan tertentu. Yang keduanya yaitu proses pemutusan kewarganegaraan. Pemerintah dapat memperlakukan prosedur untuk memutuskan kewarganegaraan ganda dan meminta warga negara untuk memilih satu kewarganegaraannya. Yang ketiga yaitu perjanjian kewarganegaraan ganda. Pemerintah dapat melakukan perjanjian dengan negara lain untuk mengatasi permasalahan kepemilikan kewarganegaraan ganda dan mengkoordinasikan tindakan yang diperlukan. Yang keempat, penegak peraturan pemerintah dalam meningkatkan penegakan hukum terkait kepemilikan kewarganegaraan ganda dan memperlakukan sanksi terhadap mereka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.